Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan bahas ini ya. Jadi ini kipas angin Sanyo jadul EFJ 16 HKK kalau nggak salah tipenya ya. Yang ada di rumah saya ini, yang waktu itu sempat rusak dan sempat bikin drama ya. Jadi kenapa kok bisa bikin drama, kan ini ceritanya kipas angin jadul, kipas angin tertua di rumah saya ya. Mungkin sekitar tahun 70-an dia diproduksinya. Dan ini pun dikasih ya. Jadi ini peninggalannya yang saya juga ya, barengan sama yang Alaska CF240 kemarin itu. Nah ini barengan ya, waktu itu saya dapat Alaska juga dapat ini juga itu. Sebenarnya ada satu lagi yang sekarang udah gak ada kipasnya ya, tinggal kakinya aja itu, karena kipasnya udah rusak ya. Tapi sekarang kita bahas ini dulu aja ya. Jadi ini ceritanya kemarin tuh rusaknya tuh ya, bukan, sebenarnya juga bukan gara-gara dia sendiri ya, tapi karena udah di otak atik ya. Jadi ceritanya saya dapat pertama itu kondisinya dia kipasnya muter, dinamonya muter, cuma dia nggak bisa geleng-geleng. Terus dia talinya ini juga dulu putus ya, terus ini saya ganti tali ini, cuma talinya modelnya begini ya, ini nggak tahu tali apa, ini saya nemu terus saya pasang aja gitu. Nah dulu saya dapat tuh kondisinya dia nggak ada talinya, nggak bisa geleng-geleng, terus juga dulu dia kotor banget ya itu. Terus kabelnya ini juga dulu panjang banget ya, awalnya bukan ini kabelnya dulu. Terus salah satunya ada yang putus itu, karena mungkin dulu dipasang saklar ya, karena talinya sempat putus dulu itu. Terus akhirnya ini saya ganti kabel kipas angin juga ini, tapi bukan punyanya Sanyo ya. Karena punyanya Sanyo tuh warnanya abu-abu gitu, modelnya masih model lama gitu ya. Nah terus ini akhirnya kipas angin ini kan ceritanya waktu itu gak bisa geleng-geleng, terus sempat saya benerin. Itu terus sempat bisa itu, ada di video sebelumnya itu ya, itu masih pakai dinamo asli, masih pakai gearbox aslinya dia. Terus habis itu beberapa hari setelah itu tiba-tiba macet lagi. Terus akhirnya saya coba akali ya, kan waktu itu gearboxnya tuh ceritanya dia modelnya masih yang model jadul ya, jadi menyatu sama motornya, dia permanen nggak bisa dilepas gitu. Beda sama gearbox kipas sekarang itu kan modelnya bisa dilepas gitu ya, dia modelnya tuh masih menyatu ya. Nah ini kayak gini, ini menyatu, ini nggak bisa dilepas karena itu dinamo aslinya ya. Oke, jadi ceritanya waktu itu mau saya akali gitu, jadi belakangnya saya buka, terus malah jadinya malah habis itu gak bisa ya. Terus waktu itu kan sempat mau saya ganti punyanya dinamo baru itu, yang dia gearboxnya apa ya, modelnya bisa dilepas itu ya. Terus akhirnya habis saya ganti itu ternyata nggak bisa ya, nggak cocok dudukannya. Terus gak jadi saya ganti, terus saya balikin lagi ke aslinya. Terus malah kayaknya saya salah nyambung kabel itu ya. Kan ceritanya nih kipas angin itu bisa 110 volt, bisa 220 volt. Tapi waktu itu mungkin saya ada kebalik masang kabelnya, terus akhirnya dia konslet, terus sikringnya putus ya. Karena waktu itu kipas angin jadul tuh di sini ada sikring pengaman konsletnya itu ya. Jadi dia kalau konslet putus gitu. Nah waktu itu terus kipas anginnya nggak bisa hidup, mati total gitu. Terus akhirnya saya kira waktu itu kipasnya rusak, mati total gitu. Ternyata enggak, ternyata cuma sikringnya aja ya. Terus saya coba sambung langsung, dia hidup. Terus akhirnya kabelnya yang 110 volt itu saya potong ya, jadi cuma dia berfungsinya cuma 220 volt aja ya. Nah terus akhirnya kipas angin itu bisa berfungsi kembali. Terus gak saya otak-atik lagi ya apa masalah geleng-gelengnya itu, jadi akhirnya dia dibiarin fix cuma satu arah aja gitu. Terus akhirnya dia bisa hidup, bisa dipakai juga. Pas itu pernah dipakai buat kerja itu ya. Terus habis itu dia kipas anginnya beberapa hari setelah itu tiba-tiba macet. Jadi baling-balingnya tiba-tiba muter tapi pelan gitu. Terus akhirnya saya udah males benerin ini ya sebenarnya pas itu. Terus akhirnya saya biarin gitu, paling nanti juga lama-lama bisa muter gitu. Akhirnya terus malah saya biarin, tiba-tiba motornya tuh ada suara kenceng gitu, terus suaranya kayak ngeng gitu, terus tiba-tiba keluar asapnya gitu. Terus saya kaget, terus akhirnya saya matikan gitu, langsung cepet-cepet saya cabut ya. Terus akhirnya ya udah saya perbaiki tuh, saya kasih oli, terus dia muternya bisa lancar lagi ya. Terus waktu itu sempat nyala, tapi habis itu beberapa saat kemudian tuh tiba-tiba motornya bunyi ngeng-ngeng gitu lagi, terus sampai berasap lagi. Akhirnya terus saya jadi takut itu, gak berani dinyalain lagi, soalnya pernah lihat video di YouTube itu juga kipas angin jadul kayak gini tuh kebakaran sampai ya parah itu ya. Akhirnya terus kipas angin ini mau coba saya perbaiki lagi, tapi menurut saya mungkin ya udah, mungkin dinamonya udah kebakar gitu ya, jadi gak bisa diservis lagi gitu. Nah terus akhirnya dia sempat disimpan ya, dibuat pajangan aja gitu ya, di sana di dekatnya kipas Alaska itu ya.
Nah terus akhirnya kan karena nyari dinamo yang buat dia ini juga udah susah ya. Kemarin saya sempat nemu ada kipas angin Sanyo juga mirip kayak gini tapi berdiri tuh ya. Dan itu pun kondisinya sudah mati ya. Jadi percuma saya beli itu, mau saya ambil dinamonya buat ini ya. Tapi gak bakalan bisa gitu. Terus akhirnya saya coba-coba cari cara nih. Akhirnya terus kipas anginnya ini, dinamonya itu saya kasih dinamo kipas angin punyanya Natera ya. Jadi kipasnya yang Natera itu udah gak ada sekarang. Jadi nanti kalau pada nanya kipasnya Natera itu kemana gitu, terus sekarang kipasnya udah gak ada, udah saya korbankan jadi ini ya. Jadi kipasnya udah, dinamonya saya bongkar tuh. Nah terus waktu saya pasang dinamonya di sini itu juga perlu penyesuaian ya. Jadi mulai dari dudukannya, mulai dari apa kipasnya ini, apa tutupnya ini ya, sama baling-balingnya bahkan. Ini sampai baling-balingnya pun ini udah gak asli ya. Jadi ini pakai punyanya Natera ini. Kebetulan kan warnanya mirip ya, biru tua juga ya, tapi agak lebih hijau kalau punyanya Sanyo. Tapi gak apa-apa ya. Makanya saya pilih kaningbalin punyanya si Natera ini ya, daripada kipas-kipas lain itu kan baling-balingnya beda gitu. Makanya ini lumayan ya agak mirip. Walaupun kalau dimatiin dia memang beda ya. Cuma kalau dinyalain gini dia itu kelihatan sama ya. Walaupun memang agak kecil dikit ya. Nah ini dia dinamonya, ini anginnya kenceng ya, karena ini kapasitornya juga saya ganti nih. Aslinya dia kan pakai kapasitor yang 1,2 mikrofarad, ini saya ganti yang 1,5 mikrofarad ya, jadi lumayan kenceng nih. Soalnya aslinya punyanya Sanyo ini kapasitornya malah 3 mikrofarad itu. Cuma kan nggak mungkin kita pasang di dinamo kipas Natera ya, apalagi ini dinamonya masih gulungannya masih tipis gitu. Jadi kalau dikasih kapasitor 3 mikrofarad sudah pasti meledak gitu. Nah ini yang penting dia setelah saya ganti dinamonya malah dia kembali normal nih, bisa muter, bisa geleng-geleng juga ya. Walaupun memang anginnya nggak sekencang punyanya Sanyo aslinya itu ya, dulu bisa kencang banget itu. Nah ini saya matikan aja biar gak berisik ya. Nah ini, jadi memang dia kondisinya sekarang begini ya, udah normal walaupun dinamonya udah gak asli ya. Tapi sekilas dia kelihatan masih original ya, tapi gak apa-apa lah ya, yang penting bisa berfungsi lagi nih. Dan ini kelebihannya kipas jadul juga, dia biasanya kan kalau kipas angin biasa tuh kan kepalanya tuh bisa di adjust naik turun aja gitu ya, tapi gak bisa kanan kirinya, kanan kirinya otomatis ya. Nah ini bisa di setel juga nih berapa derajat gitu ya, jadi ini bisa agak diputar ke sini ya. Nah ini ke sana juga bisa nih, jadi mau geleng-gelengnya setengah aja gitu bisa ya. Nah, kipas sekarang udah gak ada nih yang kayak gini. Oke mungkin itu ya. Ya ini mungkin juga tutupnya ini juga udah agak karatan ini, tapi gak apa-apa ya, malah biarin asli aja gitu. Karena mau dicat juga malah jadi gak kelihatan asli ya. Nanti nasibnya malah kayak regensinya saya itu juga dulu berkarat gini, terus saya cat malah jadi kelihatan gak asli gitu. Akhirnya ini saya biarin aja begini. Walaupun kipas jadul tuh tutupnya memang rongganya agak gede ya, jadi tangan masih bisa masuk nih. Beda sama kipas sekarang gitu ya. Dan gitu ini juga udah bergoyang-goyang nih karena dia gak ada rangkanya lagi. Biasanya kipas sekarang kan ada rangkanya di tengah gitu. Sama ini juga kecepatannya ini sudah pada hilang ya, tapi dari pertama saya dapat dari yang saya tuh juga udah begini ya. Tapi dia 1 2 3 masih normal nih. Ini satu aja udah kenceng banget nih ya. Nah ini 2, ini 3. Cuma ya memang mungkin dia motornya kuat ini karena kapasitornya saya ganti 1,5 ya. Nah ini dia geleng-gelengnya cuma separuh ya, karena dia setelannya ini. Nah ini dia motornya kuat ya, tapi baling-balingnya menurut saya ini nggak begitu bagus ya, cuma warnanya aja yang bagus. Tapi kalau fungsinya agak kurang ini ya, apalagi dia baling-balingnya agak bengkok nih kalau punyanya Natera ini. Nah ini tapi kalau misalnya mau berhentiin putaran geleng-geleng ya, dia harus dibuka dulu tutupnya, terus tarikannya ya, karena waktu itu aslinya punya Sanyo tuh ada talinya di sini. Cuma kan karena ini dinamonya udah gak asli, jadi dia modelnya ada tarikannya di dalam gitu ya, gearboxnya itu. Cuma kan dia ininya nggak saya bolong ya, karena eman-eman juga nih mau dibolong. Jadi akhirnya ya udah biarin gini aja gitu.
Oke, mungkin cukup segitu aja ya update dari kipas angin Sanyo ini yang udah direstorasi ya. Mungkin walaupun gak 100% jadi, yang penting dia muter dan bisa geleng-geleng gitu, kelihatan normal gitu. Dan yang jadi salah satu alasan saya memperbaiki ini ya itu karena kipas angin ini lumayan banyak yang suka ya. Jadi ceritanya waktu itu kan kipas ini dipasang di sana itu banyak orang yang bilang wah kipasnya bagus itu ya, eman-eman itu karena rusak ya. Terus juga ya dia kipasnya udah langka juga, makanya terus akhirnya saya perbaiki gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya ya. Terima kasih sudah menonton.